Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok piket hari Jumat akan menjelaskan mengenai proses pembentukan minyak bumi. Atau organik, teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang mati karena tertimbun endapan pasir dan lumpur. Teori anorganik, teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri, unsur seperti oksigen, belerang dan nitrogen dari zat yang terkubur akibat bakteri berubah menjadi zat minyak yang berisi hidrokarbon. Teori duplik yaitu teori yang banyak digunakan oleh kalangan luas karena menggabungkan teori biogenetik dengan anorganik yang banyak digunakan oleh kalangan luas karena menggabungkan teori biogenetik dengan anorganik yang menjelaskan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari berbagai jenis organisme laut, baik hewan maupun tumbuhan. Saya akan menyebutkan tempat-tempat sumber minyak bumi di Indonesia. Yang pertama, Sumatera bagian utara dan timur, yaitu di Aceh dan Riau. Yang kedua, Kalimantan bagian timur, yaitu di Tarakan dan Balikpapan. Yang ketiga, pantai utara Jawa, yaitu di Cepu, Wonokromo, dan Cirebon. Yang keempat, yaitu daerah Kepala Burung di Papua. Kemudian, tempat penghilangan minyak bumi di Indonesia. Yang pertama, Pangkalan Berandan, yaitu 5.000 barel per hari. Yang kedua, Pelaju dan Sungai Gerong, yaitu 132.500 barel per hari. Yang ketiga, Dumai dan Sungai Pakning, yaitu 170.000 barel per hari. Yang keempat, Cilacap, yaitu 300 barel per hari. Lanjut ke penjelasan tentang proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama, ganggang. Ganggang merupakan biota terpenting dalam menghasilkan minyak bumi. Sebenarnya, tumbuhan tingkat tinggi juga bisa, namun tumbuhan tersebut cenderung lebih menghasilkan gas ketimbang minyak bumi. Selanjutnya ialah pembentukan batuan induk. Batuan induk ini terbentuk karena ganggang yang sudah mati terendapkan di cekungan sedimen, lalu membentuk batuan induk. Batuan induk merupakan batuan yang memiliki kandungan karbon yang tinggi atau hak total organik karbon. Namun tidak sembarangan cekungan bisa menjadi batuan induk. Makanya proses ini sangat spesifik. Pengendapan bantuan induk, kemudian bantuan induk terimbun oleh bantuan lain selama jutaan tahun. Selama satu bantuan yang menimbun bantuan induk selama jutaan tahun. Selama satu bantuan yang menimbun bantuan induk ini adalah bantuan sarang. Batu sarang merupakan batu sarang ini umumnya terbentuk dari batu gamping, pasir maupun batu vulkanik yang terimbun bersama dan terdapat ruang berpori. Semakin lama bantuan lain akan menumpuk dan dasarnya akan semakin tertekan ke dalam sehingga suhunya akan semakin bertambah. Minyak terbentuk pada suhu antara 50 sampai 180 derajat Celcius. Tetapi puncak atau kematangan terbagus akan tercapai bila suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Ketika suhu terus bertambah karena cekungan itu semakin turun dalam yang juga diikuti bahan bantuan penimbun, maka suhu tinggi ini akan memasak karbon yang ada menjadi gas. Proses yang terakhir yaitu hidrokarbon membentuk minyak bumi. Karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang ini berupa minyak mentah. Walaupun berupa cairan, ciri fisik minyak bumi mentah berbeda dengan air. Salah satunya yang terpenting adalah berat jenis dan kekentalan. Kekentalan minyak bumi mentah lebih tinggi dari air. Namun berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil dari air. Minyak bumi yang memiliki berat jenis lebih rendah dari air cenderung akan ke atas. Ketika minyak tertahan oleh sebuah bentuk batuan yang menyerupai mangkok terbaik, maka minyak ini akan tertangkap